Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minas shaimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati keluarga Yayasan SD Darul Huda, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Darul Huda, yang kami hormati guru-guru SD Darul Huda, dan yang kami hormati dan kami cintai siswa-siswi SD Darul Huda, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kuliah Ramadan hari ini kami Pak Roni bersama ditemani oleh rekan kami yaitu Bapak Ridwan ingin menyampaikan materi kuliah Ramadan yaitu tentang puasa. Tapi sebelum Pak Roni menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan puasa, maka kita perlu tahu tentang apa sih pengertian puasa itu. Puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi puasa itu menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar. Terbit fajar itu waktu subuh sampai terbenam matahari waktu maghrib. Makanya tidak ada istilah puasa itu sampai jam 12 pada dasarnya. Ya, karena puasa itu dari mulai waktu subuh sampai maghrib. Ya, tidak ada puasa setengah hari. Yang ada kalau kita masak telur setengah matang ada. Tapi kalau puasa nggak ada setengah hari. Karena puasa itu menahan diri makan dan minum dari subuh sampai terbenam matahari waktu maghrib. Anak-anakku yang berbahagia, bukan sebatas sekedar bahwa kita ini dalam puasa itu menahan lapar dan haus saja. Tapi harus ditingkatkan puasa kita kepada tujuan berpuasa. Bahwa tujuan puasa itu adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Artinya terjaga seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan dosa. Mata kita terjaga dari perbuatan dosa. Dengan puasa kuping kita terjaga dari perbuatan dosa. Dengan berpuasa mulut kita terjaga dari perbuatan dosa. Harus ditingkatkan. Karena dalam hadis ada rubbas shaimin. Banyak orang yang berpuasa, hazzuhu min syamihi, bagiannya tidak ada kecuali lapar dan haus. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja dalam puasanya, tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya baru masuk kepada ketentuan puasa. Ketentuan puasa yang pertama itu mengenai syarat wajib puasa. Siapa sih yang wajib puasa ini? Ya, yang pertama, next Pak Iwan. Syarat wajib puasa itu yang pertama adalah Islam. Karena memang puasa itu panggilan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi syarat mutlak kalau kita wajibnya puasa itu untuk orang-orang yang beragama Islam, maka tidak sah puasanya orang-orang kafir. Yang kedua, syarat wajib puasa itu adalah baligh, dewasa. Biasanya tanda-tanda dewasa itu kalau laki-laki itu kalau secara postur tubuhnya itu zakunnya sudah kelihatan dan suaranya agak sedikit ngebas. Nah, kalau perempuan ciri balik itu biasanya itu sudah keluar menstruasi atau haid, maka dia sudah balik. Maka kalau dia sudah balik Islam, maka dia wajib puasa. Yang selanjutnya berakal sehat. Syarat wajib puasa itu berakal sehat. Maka orang gila tidak wajib puasa. Makanya kalau ada teman yang gila jangan diajak puasa karena tidak wajib puasa. Yang selanjutnya mampu puasa. Yang wajib puasa itu bagi Allah itu adalah orang yang mampu berpuasa, yang kuat untuk menjalani puasa. Maka orang tua yang sudah tua, yang sudah tidak kuat menjalani puasa, maka dia boleh tidak puasa. Tapi harus membayar fidyah. Digantikan puasa itu dengan membayar fidyah. Yang selanjutnya sehat. Puasa itu wajib bagi orang yang sehat. Maka tidak wajib puasa itu bagi orang yang sakit. Syarat sakitnya kalau berpuasa sakitnya menambah parah, kalau puasa memperlambat kesembuhan. Maka ketika dia sakit seperti itu, maka dia boleh tidak menjalani puasa karena tidak wajib puasa. Tapi kalau cuma batuk, cuma penyakit bisulan, kalau punya penyakit asma doang, nah itu mah boleh nggak boleh nggak puasa, tetap puasa karena sakitnya tidak berakibat
apa. Selanjutnya nih, syarat wajib puasa itu bagi orang yang mukim. Apa itu mukim? Berada di tempat, bukan dalam keadaan perjalanan. Maka kalau dia dalam perjalanan, dia boleh tidak puasa karena tidak wajib puasa. Tapi ada syaratnya, perjalanan itu boleh tidak puasa. Yang satu, perjalanannya sebelum waktu subuh, berangkatnya sebelum subuh. Makanya mau ke luar daerah yang kita berangkatnya sebelum subuh, maka ketika di perjalanan kita boleh tidak puasa karena tidak wajib puasa. Ya. Yang kedua, syaratnya perjalanan jaraknya jauh. Tapi kalau cuma dekat enggak. Perjalanannya kurang lebih 85 kilometer. Atau sejarak boleh kita menjamak dan mengkosor. Dan ini juga sama. Orang yang sehat bisa sembuh lagi. Orang yang dalam perjalanan itu boleh tidak puasa tapi tetap membayar. Namanya qadha. Wa man kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa orang dalam perjalanan atau dia sakit, maka baginya boleh sempurnakan ibadah puasanya yang 30 hari itu min ayyamin ukhra, di hari-hari yang lain. Maka disebut qadha. Maka orang yang sehat bisa sembuh lagi. Orang yang dalam perjalanan boleh tidak puasa tapi harus bayar qadha. Itu syarat wajib puasa. Ketentuan yang kedua, syarat sah puasa. Next P1, syarat sah puasa. Kalau puasanya mau sah, ya, puasa kita sah, maka ada syaratnya. Yang pertama, yang puasanya itu harus Islam. Karena Islam itu syarat menjadi sebuah amal ibadah. Dia sholat, dia puasa, dan lain sebagainya. Tapi kalau belum Islam, maka tidak sah ibadahnya. Karena Islam itu jadi syarat ibadah. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz ini dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Ya. Bisa juga kalian belum balik, umur 6 tahun belum balik, tapi dia sudah tamyiz, dia udah sah untuk menjalani puasa. Gitu. Kalau anak-anak yang belum tamyiz, contohnya air kencing dimain-mainin itu belum tamyiz, karena dia belum bisa ngebedain mana yang baik dan buruk, atau bukan makanan dimakanin, itu belum tamyiz. Tapi usia kelas 1 itu udah tamyiz, maka kalau puasa udah sah puasanya. Jadi anak-anak ya yang kelas 1 ya itu boleh puasa karena puasanya itu jadi udah sah karena memenuhi syarat tamyiz. Dia bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Yang ketiga, ya, syarat sah puasa itu suci dari haid dan nifas. Jadi kalau ini khusus perempuan, ya kalau yang perempuan syarat sahnya puasa harus suci dari haid. Maka kalau haid nggak boleh puasa, bahkan haram puasanya. Udah nggak sah puasanya, bahkan puasanya jadi haram. Justru ibadahnya orang yang lagi haid dan lagi nifas di bulan Ramadan tidak puasanya. Karena kalau puasa menjadi haram, maka menjadi dosa. Nah ini dia syarat sah puasa. Islam, tamyiz, suci dari haid dan nifas. Yang selanjutnya rukun puasa. Nah rukun puasa cuman simple, cuman 2. Satu, niat setiap malam. Jadi setiap malam anak-anakku sekalian niat, ya. Setiap malam niat. Batasan malam itu kapan sih? Batasan malam itu dari mulai maghrib itu sudah malam. Jadi setelah maghrib, setelah buka besok mau niat puasa besok lagi udah boleh. Tapi sebaiknya niat itu yang paling bagus itu sepertiga malam waktu sahur. Tapi biasanya kalau niat ya, biasanya habis selesai tarawih nih niat. Redaksinya niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardis syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya nggak bisa bahasa Arabnya, Ustadz, nggak masalah. Pakai bahasa Indonesia. Yang penting niat mah dalam hati. Niat dalam hati. Saya niat puasa besok bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Yang penting bahasa itu dipahami. Karena niat itu ada dalam hati, tidak dilafazkan. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Jawa. Nggak bisa Jawa, pakai bahasa Sunda. Nggak bisa bahasa Sunda, pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa. Yang penting bahasa itu dipahami. Niat setiap malam, ya, menjadikan rukun puasa. Maka kalau puasa tidak niat, maka puasanya tidak sah. Yang ketiga, yang selanjutnya, yang kedua ya rukun puasa, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Cukup 2. 1 niat di malam hari, yang kedua meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Tahan
dari mulai subuh sampai maghrib jangan meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Maka puasanya sah karena terpenuhi rukun puasa. Next, selanjutnya. Sunnah puasa. Kalau tadi rukun. Kalau rukun itu harus ada dalam ibadah puasa. Kalau nggak ada puasanya nggak sah. Tapi kalau sunnah ini adalah menambah pahala ibadah puasa. Artinya tidak dilaksanakan pun tetap puasanya sah. Ini namanya sunnah. Ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mendapat pahala jika dikerjakan, tidak berdosa apabila ditinggalkan. Ini hanya menyempurnakan, menambah pahala ibadah puasa. Yang pertama nih sunnah ketika puasa takjilul fitri. Apa itu takjil fitri? Bersegera berbuka berpuasa. Segera berbuka puasa. Artinya kalau sudah beduk azan maghrib, Allahu Akbar, udah langsung buka puasa. Jangan dientar-entarin. Kalau dientar-entarin gak dapat sunnah puasa. Ini mau maghrib baru mandi. Mau maghrib mandi, akhirnya di WC udah maghrib keburu maghrib. Akhirnya nggak dapat fadilah sunnah puasa, nggak dapat fadilah pahala segera berbuka puasa. Jadi takjil, makanya ada makanan takjil. Makanan takjil itu sebutnya bukan makanan takjil itu. Takjil itu artinya dari bersegera berbuka puasa. Dari kata ajjala yu'ajjilu takjilan. Buat yang kelas 6 itu tasrifan. Ajjala yu'ajjilu takjilan, bersegera berbuka puasa. Bukan makanan, tapi biasanya makanan diidentikan untuk berbuka puasa, maka disebut takjil. Yang selanjutnya nih sunnah puasa yaitu sahur. Sahur tuh makan walaupun cuma 1 suap pun itu dapat pahala sunnah puasa. Ya, sahur paling bagus itu sahur, yang bagusnya diakhirkan. Nanti ada di sini mengakhirkan sahur. Sepertiga malam diakhirkan sahur. Jangan sahur jam 1. Sahur itu bagusnya sepertiga malam. Yang selanjutnya buka puasa dengan kurma. Ini sunnah nih, mengikuti jejak Rasul. Rasulullah itu kalau buka puasa pakai kurma. Maka itu wajib diittiba, harus diikuti. Ya, dengan kurma. Kalau nggak punya kurma bisa dengan yang manis. Fa'ala haluin, bisa dengan yang manis. Ya, yang manis gula, jangan garam ya. Berbuka puasa dengan kurma atau yang manis itu sunnah. Yang satu sunnah puasa itu memperbanyak doa. Perbanyak ya dalam puasa itu berdoa. Terutama kita berdoa ketika berbuka puasa. Jangan lupa nih, saking lapar-laparnya orang mau pas udah beduk maghrib buru-buru buka tanpa berdoa dulu. Ya sebaiknya berdoa. Nah, banyak doa terutama ketika berbuka puasa. Jadi kalau mau berbuka puasa, baca doa mau makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan. Berarti kalau udah makan udah batal tuh. Baru berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sunnah puasa memperbanyak doa. Karena doa kita insya Allah dikabulkan. Terlebih ini negeri kita sedang dilanda COVID, ya kita berdoa mudah-mudahan wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya memperbanyak membaca Al-Qur'an sunnah. Banyakin baca Al-Qur'an. Gimana kalau nggak hafal? Kalau nggak bisa baca Quran, belajar Iqra. Banyakin murojaah. Ya bulan puasa sunnah puasa itu harus dikerjakan. Banyakin baca Quran, terlebih bahwa Ramadan itu bulan di mana diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Untuk mengikram, mengagungkan Al-Quran, maka dianjurkan banget di bulan puasa itu kita memperbanyak baca Al-Quran. Ditarget kalau 1 hari kita 1 juz, berarti 1 bulan udah tamat 1. Kalau sehari 2 bisa dapat 2 kali khataman. Yang terakhir nih sunnah puasa memperbanyak sedekah. Banyakin sedekah ya. Karena luar biasa pahala bersedekah. Bahkan dalam hadis as-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak balai. Terlebih kita ini sedang ada COVID, dengan banyak sedekah insya Allah kita terjaga dari balai wabah penyakit.
Terus gimana kalau nggak punya yang disedekahin? Gampang, ada kaidah hadis kullu ma'rufin sodakotun, setiap kebaikan sodako. Nggak punya uang untuk disodakohin, kita punya apa yang kita miliki untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, entah itu menolong, ya, entah lain sebagainya, itu bisa jadikan sedekah. Makanya sunnah puasa memperbanyak sedekah. Next, selanjutnya, yang membatalkan puasa. Puasa itu akan batal akibat satu murtad. Apa itu murtad? Murtad itu keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah dijaga dari perbuatan murtad. Tadinya dia Islam, kembali ke agama lain atau keluar dari agama Islam, namanya murtad. Bahkan padahal kita sudah berjanji sama Allah dalam Al-Qur'an. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Saya saat ini tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan akan datang pun saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Pertahankan keimanan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai titik nyawa kita penghabiskan. Pertahankan keimanan dan keislaman kita. Nah, batal puasa sebab murtad. Yang kedua, batal puasa ketika haid. Udah jam 5, udah pengen buka, tiba-tiba yang perempuan haid, maka batal puasanya. Yang kedua yang tiga melahirkan. Ya, kalau ibu kita nih bulan puasa melahirkan, maka dia batal puasanya. Yang ketiga, yang empat, gila. Batal puasa akibat gila. Jarang ya orang puasa gila ya, tapi ini fikih ya. Fikih menjawab apabila orang puasa gila, maka dia batal puasanya. Yang selanjutnya ayan, punya penyakit epilepsi, batal puasanya. Syaratnya batal puasa kalau ayan ini menghabiskan siang. Misalkan dari mulai subuh ayan sampai buka puasa, itu batal. Tapi kalau cuma hanya 2 jam, 3 jam nggak batal. Jadi yang batal itu ayan itu kalau menghabiskan siang. Yang selanjutnya memasukkan sesuatu ke dalam lubang terus. Ya, lubang yang ada di kita kan ada lubang terus nih, diantaranya hidung, kuping, dan anus, itu lubang terus tuh. Nah, memasukkan sesuatu ke lubang itu maka batal puasanya. Yang ngupil tuh batal tuh kalau ngupilnya terlalu dalam karena memasukkan sesuatu. Kuping, korek-korek kuping tuh yang pakai kayak cangkul itu batal karena memasukkan sesuatu. Tapi kalau luarnya enggak, tapi sudah memasuk lubang dalam juga. Ya bulan puasa kan susah buang air, mau sembuh air pakai obat Iwan? Obat apa yang dimasukin itu, nah itu batal. Nggak boleh memasukkan sesuatu ke dalam lubang terus. Hidung, memasuki sesuatu ke dalam hidung, masuk ke dalam kuping, masukin ke dalam anus juga nggak boleh. Yang selanjutnya sengaja mengeluarkan mani, batal ya, untuk laki-laki khususnya mengeluarkan mani batal. Itu sengaja mengeluarkan mani. Yang selanjutnya sengaja muntah, puasa sengaja muntah batal ya, tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa, nggak batal. Yang selanjutnya makan dan minum sengaja. Sengaja makan dan minum batal. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa, nggak batal. Itu bonus dari Allah. Ya, tapi jangan disengajain puasa ditaruh air, bangun tidur langsung minum sengaja. Jangan ya. Tapi makan dan minum batal kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja itu tidak batal. Demikianlah ketentuan puasa yang Pak Nuri akan sampaikan. Nanti insya Allah ada nanti disampaikan oleh Pak Iwan akan selanjutnya apa. Dan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.